Bapak Ibu para sahabat rahimakumullah, pernahkah terpikirkan oleh kita usia kita yang sudah semakin tua, 45 tahun, 55 tahun hingga 65 tahun. Jangan-jangan malam ini adalah malam terakhir bagi kita dan besok pagi kita pun telah tiada, kembali kepada Allah, kita pun meninggal dunia. Dan saat telah meninggal dunia, siksa kubur menanti kita. Para malaikat pun telah siap menyiksa kita. Namun beruntunglah siapapun di antara kita akan selamat dari azab kubur, akan aman dari siksaan para malaikat jika saat usia tua rajin membaca 2 surah agung penyelamat siksa kubur. Barang siapa yang ingin mengetahui 2 surah agung penyelamat siksa kubur ini, simaklah video ini hingga selesai. Semoga Allah merahmati kita semua. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Bapak Ibu para sahabat channel YouTube Doa 2 Menit, usia kita telah diberi batas oleh Allah. Kelak tiba saatnya kita pun akan meninggal dunia. Dikabarkan oleh Rasulullah bahwa usia kita hanya berkisar antara 60 dan 70 tahun dan jarang sekali yang melewati usia tersebut. Beliau pernah bersabda, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in wa aqalluhum man yajusu dzalika. Usia umatku adalah antara 60 dan 70 tahun, dan sedikit dari mereka yang melebihi dari itu. Tentunya hal ini harusnya menjadi peringatan bagi kita, khususnya bagi kita yang usianya hari ini sudah memasuki usia tua, yakni usia mulai 40 tahun, 50 tahun, dan 60 tahun. Bahwa kita yang sudah memasuki usia tua, jika batasnya 60 tahun atau 70 tahun, berarti hanya tersisa sepertiga usia lagi dari jatah yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika usia kita hari ini telah memasuki usia tua, yakni mulai 45 tahun hingga 60 dan 70 tahun, mari tidak lengah lagi, mari bersiap-siap menghadapi saat kembali kepada Allah. Rasulullah telah menunjukkan bahwa di antara persiapan terbaik kita untuk menghadapi kematian adalah membaca Al-Quran. Rasulullah mengabarkan bahwa dengan rajin membaca Al-Quran, kelak Al-Quran akan menolong kita dan membela kita. Praktek terbaik dalam membaca Al-Quran adalah kita bertekad menghatamkan Al-Quran. Jika sanggup 1 juz setiap malam, maka sebulan sudah hatam Al-Quran. Jika sanggupnya setengah juz, maka dalam 2 bulan insya Allah sudah hatam Al-Quran. Nah, jika tak sanggup menghatamkan Al-Quran, maka solusinya adalah banyak membaca surah-surah pilihan. Setidaknya ada 4 surah pilihan yang bisa kita amalkan setiap malam. 4 surah ini balasan membacanya
Jika kita suka membacanya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Allah bahkan akan mengirimkan 70.000 malaikat untuk mendoakan kita setiap pagi harinya. Dan Allah bahkan tidak akan mengazab, tidak memberikan siksaan di alam kubur, dan kelak di hari kiamat akan selamat dari siksa api neraka. Insya Allah di video kali ini kita akan membahas 4 surah agung ini. Maka pastikan para sahabat menyimak hingga menit terakhir. Dan jangan lupa para sahabat menuliskan hajat dan doa di kolom komentar. Mari aminkan bersama-sama. Semoga Allah mengabulkan semua hajat kita. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu para sahabat channel YouTube Doa 2 Menit, ibadah terbaik dan paling afdol bagi kita umatnya Rasulullah adalah membaca Al-Quran. Rasulullah pernah bersabda, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Ibadah paling utama bagi umatku adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran adalah amalan penolong kita kelak pada hari kiamat. Al-Quran akan datang memberikan syafaat kepada pembacanya. Rasulullah pernah bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran sebab kelak pada hari kiamat Al-Quran akan datang memberikan syafaat dan pertolongan kepada para pembacanya. Maka mari kita sempatkan membaca Al-Quran setiap malam. Boleh habis maghrib, habis isya, atau sebelum tidur. Berikut 4 surah pilihan yang telah ditujukan Rasulullah sangat baik dibaca setiap malam. Jika tidak sanggup membaca semuanya, setidaknya 1 atau 2 surah yang kita usahakan membacanya setiap malam. Surah yang pertama, surah Yasin. Jika kita ingin dosa-dosa kita bersih diampuni Allah, maka surah Yasin adalah amalan yang harus kita rutinkan membacanya setiap malam. Imam Ibnu Sunni meriwayatkan hadis yang bersumber dari Sayyidina Abu Hurairah bahwa Rasulullah pernah bersabda, man qara'a Yasin fi yaumin wa lailatin ibtigha'a wajhillahi ghufira lahu. Siapa saja yang membaca surah Yasin pada suatu hari dan suatu malam, niatnya hanya mengharap ridha Allah, maka dia akan diampuni dosa-dosanya. Surah yang kedua, surah Al-Waqi'ah. Jika kita tidak ingin miskin selamanya, ingin selamat dari selalu dalam kehidupan yang sempit dan kekurangan, Rasulullah telah menunjukkan amalannya. Bacalah surah Al-Waqi'ah setiap malam. Surah agung ini memang terkenal sebagai surah kekayaan. Orang yang suka membacanya tidak akan miskin selamanya. Diriwayatkan dari Sayyidina Anas bahwa Rasulullah pernah bersabda, suratul waqi'ati suratul ghina faqra'uha wa'allimuha auladakum. Surah Al-Waqi'ah adalah surah kekayaan, maka bacalah dan ajarilah anak-anak kalian membacanya dan mengamalkannya. Dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi yang berasal dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, disebutkan bahwa Rasulullah pernah bersabda, man qara'a suratal waqi'ati fi kulli lailatin lam tusibahu faqatun abadan. Barang siapa yang melazimkan mengamalkan surah Al-Waqi'ah setiap malam, maka tidak akan mengalami kemiskinan selamanya. Surah yang ketiga, surah Tabarok atau surah Al-Mulk. Inilah surah yang dikabarkan Rasulullah kelak menjadi penyelamat dan pembela kita saat berada di alam kubur. Surah agung ini terkenal sebagai surah penyelamat siksa kubur. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud pernah berkata sebagaimana riwayat yang disebutkan Imam An-Nasai, man qara'a tabarakalladzi biyadihil mulku kulla lailatin mana'ahullahu biha min azabil qabri.
Barang siapa yang membaca surah Tabarak setiap malam, maka Allah akan menyelamatkannya dari siksa di alam kubur. Rasulullah menyebut surah Al-Mulk atau surah Tabarak dengan sebutan Al-Mani'ah, yakni surah yang menghalangi siksa kubur. Juga menyebutnya dengan sebutan Al-Munjiyah, surah yang menyelamatkan pembacanya dari azab kubur. Maka saat ditanya tentang surah Al-Mulk, beliau menjawab, hiyal mani'atu hiyal munjiyatu tunjihi min azabil qabri. Surah Tabarak adalah surah yang mencegah dan menghalangi serta menyelamatkan orang yang membacanya dari siksa alam kubur. Dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim dari Sayyidina Abu Hurairah, Rasulullah pernah bersabda, inna suratan min kitabillahi azza wa jalla ma hiya illa 30 ayatan. Sesungguhnya ada sebuah surah dalam kitab Allah, hanya terdiri dari 30 ayat. Syafa'at li rajulin fa akhrajathu minan nari wa adkhalathul jannata wa hiya suratu Tabarak. Akan memberikan pertolongan kepada orang yang membacanya, lalu mengeluarkannya dari neraka dan memasukkannya ke dalam surga. Surah tersebut adalah surah Tabarak. Telah berkata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, ketika seseorang telah berada di alam kubur, maka datanglah siksa kubur dari arah kakinya. Maka kedua kakinya berkata, kalian tidak bisa menyiksanya, karena dahulu dia membaca surah Tabarak. Lalu datanglah siksa dari arah kepalanya, maka lisannya berkata, kalian tidak bisa menyiksanya, karena dahulu dia membaca surah Tabarak. Imam Tabrani dalam kitab Al-Mu'jamul Awsat menyebutkan hadis yang bersumber dari Sayyidina Anas bin Malik bahwa Rasulullah pernah bersabda, suratun minal Qur'ani ma hiya illa 30 ayatan. Sebuah surah dalam Al-Quran terdiri dari 30 ayat. Khosomat an sahibiha hatta adkhalathul jannata wa hiya suratu Tabarak. Akan membela orang yang membacanya sehingga ia masuk ke dalam surga. Surah tersebut adalah surah Tabarak. Jadi setiap malam mari usahakan membaca 3 surah agung ini. Jika ingin diampunkan dosa kita, maka bacalah surah Yasin. Jika ingin selamat dari kemiskinan, maka rutinkanlah membaca surah Al-Waqi'ah. Dan jika ingin tidak diazab di alam kubur, maka rajinlah membaca surah Tabarak. Nah, jika masih ada kesanggupan, bacalah pula surah pengundang doa 70.000 malaikat, yakni surah Ad-Dukhan. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi bersumber dari Sayyidina Abu Hurairah bahwa Rasulullah pernah bersabda, man qara'a habim ad-dukhan fi lailatin asbaha yastaghfiru lahu 70 alfa malakin. Barang siapa yang membaca surah ad-dukhan pada suatu malam, maka pada pagi harinya 70.000 malaikat akan beristighfar untuknya, memohonkan ampunan kepada Allah untuknya. Demikianlah 4 surah agung yang sangat baik dilazimkan, diamalkan setiap malam sebagai persiapan dan perbekalan untuk kehidupan kita di alam kubur dan hari kiamat. Semoga kita sanggup mengamalkannya. Amin. Allahumma amin. Demikian para sahabat, semoga dapat difaham dan dapat diamalkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.